gimana nih bang cerita pendakian kemarin menurut abang sendiri nih ya kan, yang paling gitu ya kan dapat momen atau kesannya gimana deh, ceritain aja bang. Untuk yang di Sindoro sih, ya fisik si Bian sih sangat luar biasa sih. Ya, Ya, sama yang sangat yang luar biasa. Bang Dewo kemarin bilang kalau fisik untuk umur segitu jangan ditanya lagi udah Iya. oke ya Bang ya. Ya, beda lah sama kayak kita orang lah Iya, ya kan. Karena fisik seumuran itu masing semangat lah ya bang. Jelas. Ya kan. Apalagi sampai tua anak sampai bener-bener kecanduan alam gitu ya kan. Iya, kegiatan outdoor ya. Iya bang. Nah pas ini ya kan bang, aneh bawa air nih bang, ya kan, manajemen air ya kan, aneh dari pos pendaftaran ya si Maksi, aneh bawa air 8 bang. Iya, Ya kita kan iya 8 iya ya. karena Gunung Sindoro itu gunung yang tidak ada air, Sumber mata kan? air ya. Khususnya ada sih sebenarnya ada bang, ada air cuman beda. Iya, maksudnya jalurnya untuk jalur pihak Keledung ini kebetulan nggak ada sumber mata air. Nah betul bang. Iya. Ya kan, makanya aneh bawa air 8 air bang, ya kan, karena buat di atas juga kan, buat masak atau apa selebihnya ya kan. Nah pas sampai pos 2 bang ya kan, aneh pikir itu udah ketinggian sampai 1000 lah ya. Iya. 1000 ke atas lah ya kan. Nah di situ aneh sempet ngeremehin diri sendiri tuh ya kan, sampai aneh ngomong ya kan, Gunung Sindoro mah apanya pendek, ini aja tinggal 1000 aja udah sampai sini ya kan. Nah pas sampai itu aneh udah ngeremehin tuh Gunung Sindoro tuh bang. Iya. Nah pas sampai itu, nah terus kayak ente lah ya kan, ente ngomong ya kan, kayaknya air kita kurang dah, bawa 8 doang. Nah pas sampai itu aneh beli air lagi di pos 2, nambah air lagi. Jadi total 10 ya. Nah nambah air lagi, beli lagi 2 di pos 2 itu ada warung, makanya aneh beli lagi 2 ya kan, jadi 10 air tuh ya kan, air gede tuh. Nah pas sampai ini aneh jalan lagi dari pos 2 ya, kita jalan ya. Iya. Ya sama Bian ya kan, jalan. Pas sampai pos 3 itu kita ngecamp. Ya berarti kita ngecamp di area pos 3 ya kan. Iya, kita ngecamp ya kan, masak ya kan. Masak apa, nasi goreng lah ya kan. Iya. Di gunung kita masak nasi goreng ya kan. Di rumah mau boro-boro mau masak bang. Jadi kita start awal dari base camp Sindoro pihak Keledung itu habis Jumat ya, pada Jumat kita Ya, melakukan trekking. Kita dari base camp ke ke pos 1 ya, ke pos 1 naik ojek, yang mungkin rekan-rekan semua atau sahabat-sahabat Bocah Dieng udah ada yang pernah ke Sindoro. Buat pendaki yang untuk mempersingkat waktu, tenaga ya, kasarnya disediakan untuk ada yang mau naik ojek, yang mau jalan silakan gitu. Kita start dari Ba'da Jumat, nyampe pos 3 kita itu sore ya, sekitar jam 5 jam 4 ya. Iya. Jam 5 jam 4 kita sampai pos 3, kita ngecamp seperti biasa ya. Kita pas buka tenda itu baru nyampe itu kita udah disambut sama hujan. Iya. Ya kan, kita disambut sama hujan tuh ya kan. Udah tenda belum didirin ya kan, bagaimana cara ya kan sampai tenda itu berdiri gitu ya kan, sampai benar-benar jadi tenda. Ya kan, disitulah ya kan, karena kita bawa Bian ya kan, kita juga harus tanggung jawab ya kan, kita juga diajak sama bapaknya Bian. Nah pas itu kita bener-bener sampai baju basah-basah ya kan, celana basah apa basah ya kan, yang penting tenda itu berdiri dulu ya kan, safety gitu guys. Nah singkat waktu itu tenda udah jadi, baru tuh Bian masuk sama bapaknya bang. Iya. Ya kan, Bian udah masuk bapaknya, udah aneh masak ya kan, habis selesai masak. Nah uniknya Gunung Sindoro itu bang ya kan, gimana nih ya kan, seumur bang, yang namanya naik gunung itu sampah itu masuk ke tenda bang. Biasanya kan kalau naik gunung sampah taruh di luar tenda ya kan, di luar ya, di pintu tenda tuh biasanya kan. Ini mah enggak bang, uniknya Gunung Sindoro tuh ya kan, sampah ini kita masukin ke dalam bang. Kenapa? Ya kan, karena peraturan Sindoro ini sih sangat luar biasa ya. Itu
itu harus dicontohkan untuk gunung-gunung Jawa Barat tuh ya. Khususnya Indonesia Ya, sih. khusus Indonesia sih Ya. ya kan. Cuman harus di ini sih Jawa Barat kan. Nah, karena Ya. saya Bang Dipki satu organisasi juga di Bospala ya kan. Selama melakukan pendakian kemana-mana, gunung mana, itu baru kali itu sampah dibawa masuk ke dalam tenda ya kan. Baru kali itu ya kan. Ya, karena sampah di sana sangat berharga. Kita tahu jadi sebelum melakukan pendakian di base camp tuh kita di checklist ya, Iya, Bang ya. makanan Kita di apa. checklist, kita bawa makanan apa aja sampai ke rokok. Kita ke rokok itu puntung rokoknya dihitung per batang. Iya. Kita bawa 2 bungkus, misalnya satu bungkus isi 20, ya turun puntung rokoknya kita harus ada 40. Sangat berharga ya kan, sampai dimasukin ke dalam tenda gitu. Iya, betul Bang. Seumur umur ya. Di Sindoro itu duit nggak berharga Bang. Duit nggak berharga, Berharga tuh. Bang, ya kan, karena apa, jaminan KTP Bang. Kalau sampai hilang satu aja Bang, itu jaminannya sanksinya itu Sanksi Bang. itu beda sama di gunung-gunung lain, khususnya kayak di Jawa Barat di Gunung Gede nih. Ya, betul Bang. Beda ya Bang ya, Ya, masih kayak harus di gunung diterapkan sistem diterapin seperti lagi itu, sistem seperti itu harus diterapkan menurut saya, karena ya benar apa yang dikatakan oleh ranger atau petugas base camp di Sindoro pihak Kaledong itu, karena gunung itu yang bakal dinikmati anak cucu kita nanti ya kan. Kalau misalkan nggak dijaga kayak gitu kan, anak cucu kita nanti mau gimana nikmatin kekayaan alam Indonesia ini iya. ya kan. Sampai situ Bang ya kan, tenda udah sampah dibawa masuk ke dalam ya kan. Takutnya babi ya kan, sampah ini nanti di ini nama babi kan, jadi nanti kita kelabakan nyariin sampah ya kan. Nah, udah selesai sampah dimasukin, kita tidur Bang. Nah, lebih lucunya lagi Bang ya kan, ente tahu lah ya kan, itu pengalaman alang bodoh banget itu benar. Nah, jadi gini Bang ya kan, awalnya aneh saking kedinginan Bang ya saking kedinginan nih, aneh bukan terpen nih ya kan. Nah, aneh olesin awalnya sih telapak kaki lah yang pegel-pegel ya kan, oh nanti biar paginya enak lah ya kan, biar paginya itu nggak pegel ya kan. Iya. Nah Bang Maul ini ikut-ikutan nih ya kan, gue mau dong ya kan, biar anget nih ya kan, udah tuh. Nah pas si Bang Maul ini ke kaki ya kan, nah yang bikin aneh ngilernya lagi, iya Pak Kanterpen sampai ke paha-paha ya, ambil kesini-sini ya kan, udah kayak mandi Kanterpen ya kan. Di situ lah aneh ngikutin, wah boleh juga tuh ya kan. Nah aneh juga ikut-ikutan juga sampai kesini-sini lah ya kan, itu hal yang bodoh banget itu bener. Nah pas sampai singkat waktu ya kan, pasti itu baru dingin banget itu, bukan anget ya kan. Di situ lah ya kan, aneh bagaimana nih biar aneh juga nggak hipo ya, kita juga takut hipo juga ya kan. Ya jangan selalu salah satu-satunya ya kan. Wah udah, kompor aneh ambil, aneh nyalain tuh dikit, temen apinya nggak terlalu gede, dikit aja biar kan suhu di tenda biar anget lah ya kan. Jadi emang niat awalnya gini, buat teman-teman nih, kita pakai obat oles kayak Canterpen atau hot cream sejenisnya gitu ya. Niat awal sih kalau kita berdua tuh tadinya buat ngilangin rasa pegel gitu, saya kayak ya terus sendiri kan buat menghangatin kaki, tubuh segala macam kan, mengurangi ya Bang ya. Niat awal gitu. Niatnya sih mengurangi dingin sih. Dan ternyata setelah dipakai bukannya anget setelah beberapa menit ya. Emang sih untuk 10 menit atau 5 menit awal emang anget kita ya Bang ya. Betul. Nah setelah sejam malah berasa dingin ya kan. Udah ditiban emang suhu di Gunung Sindoro itu juga lumayan dingin ya kan. Ditambah kita orang pakai obat kayak oles Canterpen gitu, apa nggak tambah dingin ya kan. Jadi buat teman-teman semua, lebih baik jangan pakai kayak gitu-gitu selama kalau misalkan masih mau tidur atau kayak gimana. Ini pengalaman dari saya ya Bang ya, kita berdua jangan pakai obat gosok atau obat oles kayak begitu kalau misalkan mau tidur, karena nanti berbaliknya dingin ke kitanya ya kan. Luar biasa dinginnya. Itu kalau yang nggak bisa nahan kuat dingin tuh, itu bisa hipo Bang. Bisa kena hipo. Kita kan ngerasain ya kan. Benar, itu kalau ini bakal kena hipo Bang kita Bang. Udah dari singkat cerita ya, gimana tuh Bang, udah tidur ya kita tidur ya kan, paksain tidur karena kita paginya mau summit ya kan. Pas summit ya kan, pas kita mau summit tuh kita bangun jam berapa,
jam 5 ya. Jam 5. Jam Jam 5. 5 kita udah bangun. Nah, pas buka tenda ya kan, itu dinginnya sangat luar biasa ya kan. Pas naik keluar juga kita juga disambut sama view-view yang bagus banget. Wah, ya kan. luar biasa. Luar sama- biasa. Ya kan sama sunrise saya. Subhanallah, ya. Kan di situ kita namanya ngedengerin suara burung Kicau burung itu pure ya, pure ya, bukan efek sound atau apa, nggak ada itu ya, benar-benar itu burung-burung, suara burung itu wah itu tenang banget sih kalau buat saya sih ya kan. Pas habis selesai nikmati keindahan alam di Sindoro itu ya kan, nah kita mulailah masak lah. Sarapan ya, Sarapan pagi sebelum kita Buat- summit. Nah pas sampai summit itu Pergerakan summit jam berapa kita ya Bang ya? ya sekitaran jam 8 lah ya ya. kan, karena kita masaknya kita bawa makanan itu banyak banget Ya. ya kan, dari bawah itu. Nah, kita bawa makanan banyak banget, makanya kita masak ya kan, safetyin dulu diri kita ya kan, baru kita naik ke atas. Sekedar informasi buat teman-teman, kalau pada umumnya ya pendakian Gunung Sindoro via Keledung itu rata-rata untuk menuju puncaknya rata-rata orang tuh antara jam 4 atau jam 5 udah mulai pergerakan ya Bang. Nah, Biasanya iya, ya. Yang biasanya sih, jam segitu. kebanyakan pendaki sekitar jam 4 jam 5 ya. Berhubung kita ya kecapean ya kan. Ya kan. Yang kita pertama juga bawa anak kecil nah, kan. kita menyesuaikan sih tepatnya karena kita bawa anak kecil ya kan. Ya jam segitu kan emang rada susah sih ya kan untuk bangun kayak gitu emang. Ya beginilah ya kan, tapi alhamdulillah Bang ya kita tetap ya jam 8 juga tetap pergerakan ke puncak jalan, ya. ya kan. Sampai sarapan tuh ya. Iya, sampai orang Magelang itu pengen bareng ya kan. Dia anak Magelang ini ya kan. Dia ada 2 tim nih ceritanya nih. Ya kan. Yang Nah, tim itu yang orang Magelang buat kenal di jalur aja ya Bang ya. kenal di jalur awal ya. sih, ngobrol-ngobrol doang sih ya kan. Sampai dia percaya ya kan sama jam kita. Ya, ngikutin ini ya ROP manajemen perjalanan iya. kita dia orang. Ya dia seumur-umur orang Magelang ikut sama kita itu summit itu jam 8. Biasanya dia nggak pernah jam 8, Bang. Dia sendiri untuk yang orang Magelang itu udah beberapa kali ke Sindoro emang summit antara range-nya jam 4 atau jam 5 ya Bang ya dia sendiri bilang ya. Pagi. Gitu ya kan. Pas sama singkat waktu lagi kita jalan ya. Kita jalan bareng nih ceritanya. Jalan bareng. Persiapan buat perbekalan logistik menuju puncak tuh Bang. Itu gimana iya. tuh? Itu dia. Itu yang hal bodoh itu Bang ya kan. Nah, kayak ente kan ngomong ya kan, kayak bapaknya Bian akan ngomong, ini air kita bawa berapa nih, sampai gitu kita debat soal air doang itu ya kan. Aneh pikir itu ngelihat dari pos 3 itu, soalnya kan kalau dari pagi kan ngeliat center kan ada naik kan, ada summit ya kan. Udah itu. Wah paling di situ doang tuh puncaknya tuh. Aneh pikir kan gitu, karena saya juga baru pemula di naik gunung Sindoro ya, perdana ya kan. Nah aneh pikir sampai cuman atas doang Bang, aneh puncaknya itu doang kali ya kan. Nah apa buat komitmen lah ya kan, ya udah ya kan, kata saya nih ya kan, bawa air 1 aja. Sebelumnya saya bilang bawa air 2, bawa air tuh. 2 buat backup, buat prepare di mana-mana. Akhirnya ya saya kalah argumen lah. Emang kita nggak bisa ini juga. Iya betul, Kita nggak bisa diprediksikan Bang, namanya gunung itu seperti apa. Ya udah, ayo ikut nggak apa-apa. Akhirnya kita dari pos 3 itu bawa air 1 ya kan. Itu baru bener-bener namanya manajemen air tuh penting banget sumpah. Kita naik itu ke atas ya kan, itu minum nggak kayak orang-orang pendaki pemula Bang. Ya kan langsung buk nggak punya aturan itu ya kan. Yang sebenarnya minum itu sekedar ngebasahin doang sih Bang ya kan. Yang penting ya sekedar lah, kalau yang tahu mah biasa sih kalau yang udah ngerti naik gunung sih kayak gitulah cara minumnya itu. Jalan ya kan, udah jalan sampai pos 4 itu kita air tuh cuma segini, tinggal setengahnya ada ya, setengah itu ya dari... itu mikir tuh, waduh air cukup kan ya kan. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu lumayan memakan waktu guys. Sekitar 3 jam ya. Iya betul. Sekitar kurang lebih 3 jam. Kan Gunung Sindoro itu gimana ya, kita di PHP-in terus ya kan. Aneh pikir ya habis bukit itu udah lah, kelar lah ya kan. Gak ada bukit lagi Gak ada bukit lagi Bang ya kan. Nyampe puncak aja pokoknya deh ya. Tahu-tahu ada
kayak pelang bayangan lah, kayak apalah ya kan. Wah itu tuh kirain tuh udah nyampe tuh, tahu masih ada Dikit lagi nih ya. pas naik lagi tahu wah pos 4 ya. Apa kayak itu pos ya, bener ya, Iya. pos 4 ya. Iya. Ya kayak batu tata ya kan. Iya, batu tata. Kirain sampai batu tata itu udah nyampe, ternyata ya kan. Bukit lagi. Iya, sampai saya penasaran ya kan, ada orang lewat nih bang, sampai ada yang nanya, bang puncak masih jauh gak? Waduh, masih jauh bang. Di situ bang, ani panik ya kan, Ngedon mental udah ya. udah down itu, gila gua air cuman tinggal segini lagi, dah mati kan gitu kan. Iya. Waduh malah cukup nih, ya kan mau dilanjutin atau enggak ya kan, soalnya tahun kemarin juga Bian juga kan kagak Sampai di sampai pos kan, 4 sampai pos juga, 4 doang ya iya. kan. Nah bapak Bian juga nggak tahu nih, tahunya kan cuma sampai pos Sampai 4, cuman dia kondisi nggak tahu jalur ke dari pos terusnya. 4 ke terusnya. Bapak Bian nggak tahu nih, karena pernah naik Gunung Sindoro cuma sampai pos 4. 4. Nah makanya ini pengen ada apa kayak punya Utang lah ya. punya utang ke Gunung Sindoro. Harus sampai puncak. Nah harus sampai puncak. Di situ gimana ya? Bagaimana caranya pun kita harus tetap nyampe ke puncak. Nah gimana iya, caranya. ibaratnya gue udah dibawa disuruh ikut, suruh ngejagain anaknya ya Iya. kan, biar sampai puncak. Kalau sampai nggak sampai puncak itu bang, PR lagi. PR bang, anaknya itu bisa sampai atas Iya. ya kan. Nah sampai itu nyampe lah, alhamdulillah lah ya kan, kita nyampe atas ya kan, alhamdulillah nyampe ke atas. Nah pas udah mau nyampe puncak nih bang, itu bang bapaknya Bian yang tadinya meleho ya kan, udah males-malesan mau jalan aja tuh, udah nggak sanggup bang itu bang mungkin ya. Jalan ya kan? jalan dari kita rombongan di belakang ya. Iya itu kita ini terakhir sih. Kloter terakhir Iya. menuju puncak itu rombongan kita ada sama orang Magelang kan kebetulan Ya kita kirain anak Magelang itu nggak ngelanjutin sampai puncak. karena ngelihat ada orang Magelang Soalnya- itu sekitar 4 orang atau 5 orang ya bang. Iya 5 orang bang kayaknya bang. 5 orang, Cewek satu cowok, cewek, yang satunya cewek. Ngelihat kondisi yang cewek, kita di pos 4 udah ngedrop yang cewek. Akhirnya kita memutuskan untuk lanjut ke puncak. Kita bilang duluan, ketemu di atas. Pikir saya nggak karena ngelihat kondisi ceweknya Ya, udah benar, mulai udah ngedrop, nggak kuat juga pikiran kita orang, kita makanya mutusin buat lanjut ke puncak. Pasti turun lagi. Ya. Nah dan ternyata kita sampai puncak ya bang ya. Kita Iya, nyampe puncak kita sampai itu puncak itu jam 12 kurang lebih. Jam 12 kurang 15 menit lah. Iya. Ya kan peraturan di Gunung Sindoro itu jam 12 itu harus turun ke bawah. Iya, Karena apa namanya? belerang. Belerangnya itu naik ke atas. Iya udah ya kan? naik ya. Nah, pas sampai itu kita foto-foto lah ya kan, Biasa. namanya pendaki ya kan. Nah, apalagi kita seneng banget sampai Bian ini bisa sampai Ya, puncak. mungkin Bang. nanti teman-teman ada nih dilihat di video pas nyampe puncaknya ya nanti di Iya. ini VT-nya sekilas itu untuk di puncak Sindoronya seperti apa, mungkin yang belum lihat nanti gambaran puncak Sindoronya nih buat teman-teman nih. Nah, habis selesai ini gini Bang, ini harus ada pelajaran sih ya Iya. sebenarnya untuk pendaki ya kan. Ketika haus jangan pernah gengsi Bang. Jangan pernah gengsi Bang. Nah, Iya. kan. Nanti akibatnya nanti bakal Bumerang buat Nah, kita sendiri. Betul Bang ya kan. Dari puncak itu ada 4 orang nih. Kita naik, dia turun nih. Mm-mm. Ya kan, dia Iya. turun ya kan. Pas kita foto-foto, kita ngeliat dari bawah, dia masih ada di masing di kawasan puncak nih. Ya di jalur Ya masing leher puncak lah itu mah ya Iya. kan. Dia duduk aja 4 orang itu. 4 orang. Nah, kita turun ya kan. Ketemu anak Magelang ya kan, papasan. Terus aneh ngomong ya kan, "Bang, cepetan ya, saya tungguin." Akhirnya ya. orang Magelang nih Ketemu nih, jadi juga ke puncak nih ya. kan, jadi juga ke puncak. Sampai aneh ngomong ya kan, "Bang, aneh tungguin aja ya, tungguin di ini nih, ya kan di bawah nih, ya kan sebelum pos 4 ya kan, biar nanti jalan bareng aja." Iya. Karena kita juga mikir apa, ya kan, walaupun dia bukan satu organisasi, tapi tetap Yang ya, namanya dia udah di gunung mah ya. satu perjuangan. Yang udah namanya di gunung ya itu dia tak kenal maka tak sayang. Ya betul, ya kan. Kita yang nungguin ya kan, kita jalan nih ke bawah nih, ya kan mau nyampe pos 4 nih, sebelum pos 4 ya kan. Sempat ya. Ya kan. Nah, pendaki 4 orang ini nih, cowok nih ya kan, aneh tanya lagi Bang, Iya. kenapa Bang ya kan,
apa ada yang bisa gue bantu gak ya kan, kayak takutnya kesleo ya kan, atau apa kesleo atau apa kayak kan, karena ini juga bawa tiga apa P3K. P3K ya kan, takutnya kenapa-napa doang ya kan. Oh enggak mas, nggak apa-apa mas, jalan lagi aja, nggak apa-apa, kita nggak apa-apa kok. Ya, Nah kita nungguin nih pos 4 nih, akan nungguin anak Magelang, ya nungguin karena orang kita Magelang. juga gimana ada cewek, takutnya Nggak bisa kenapa-napa, backup mereka orang. dia nggak bisa nge-backup ya kan, Takutnya takutnya dikhawatir. kita nungguin yang di atas karena Iya. kenapa, itu kloter terakhir. Iya, nggak Kalau ada. kenapa-napa di atas ya, kalau kita turun sama aja kita nggak peduli dong Iya, betul. ya kan. Kalau kenapa-napa di atas sama aja kita ninggalin temen sendiri gitu. Nah sampai kita nungguin ya kan, nyampe setengah jam lebih ya kan, sampai pas kita tiduran itu tiban hujan ya. Iya. Tiban hujan, habis tiba hujan ya mau nggak mau kita ngeliat kondisi Bian udah Iya, kedinginan mutusin untuk ya kan, udah jalan. kedinginan, kita putusin untuk jalan ke bawah ya kan. Kita jalan ke bawah, udah sampai pos 3 lagi ya, udah Balik nyampe lagi nih. ke Kita nyampe area jam camp. jam berapa? Jam Jam 4, jam 5 ya? Enggak jam 5 jam 4 Jam 4 lah. lebih jam 4. Kurang lebih jam 4. Pas sampai jam 4 udah tuh ya kan. Aneh, mikirin anak Magelang. Tuh gimana ya? Nah, sampai-sampai. Nggak nyampe, ini udah kita tungguin, udah sampai sejam lebih ya kan. Sampai temen anak Magelang itu sampai aneh tegor ya kan, bang sekarang gini aja bang ya kan, kita bagi-bagi 5 orang itu naik Susul. nge-backup ke atas, takut kenapa-napa di atas. Ya. Karena emang udah nggak ada pendaki lain ya yang Nah, di atas, udah iya, tinggal betul. kloter terakhir tuh orang yang Magelang itu Ya, sama betul, yang Bang. itu. Nah pas aneh ngeremukin ya kan sama anak Magelang, aneh omongin dengan cara kayak begitu, terus sampai aneh poting ya kan, siapa yang mau naik ke atas, siapa yang mau turun ke bawah. Ya. Tenda lu gue jagain, gue nggak bakal turun sebelum temen lu yang di atas turun. Pas sampai itu ya udah kita tungguin ya kan, dan akhirnya kita dapat kabar baik, dia turun. Alhamdulillah dia turun ya kan. Pas turun ternyata selama pendakian di atas itu kita nungguin selama sampai 30 menit bang, 35 menit, 5 menit lebih ya kan. Ternyata dia nolongin yang 4 orang itu bang, Evakuasi 4 orang cowok yang di atas yang dehidrasi, yang ngomongnya itu ya kan, nggak apa-apa, gue nggak apa-apa kok bang, jalan aja bang. Ya itulah gengsi ya kan, naik gunung itu nggak boleh gengsi. Ketika haus ya kan, mintalah ya kan ke pendaki lain, tapi asal tahu diri. Minta airnya itu tahu diri. Kadang ada orang minta nggak tahu diri bang. ya, karena gini sih pada prinsipnya segala sesuatu kita mau main ke alam, ibaratnya gini, kita mau bertamu ke rumah orang ya harus sopan yang pertama, Ya, betul. ya kan. Yang kedua ya kita harus punya perbekalan juga, kasarnya gitu ya kan. Betul, Bang. Perbekalan sama ilmu nih. Ilmu ini nih yang kebanyakan pendaki sekarang nggak, aku naik gunung aja udah. Iya. Ya kan nggak tahu ilmunya bang ya. Betul. Nah makanya penting lah namanya manajemen air itu ya, seperti itu bang ya kan. Minum itu harus tahu caranya bang. Iya. Tata caranya minum itu ibaratnya kayak begitulah. Nah imbasnya ya seperti itu. Dehidrasi, ditolongin sama orang Magelang bang. Magelang itu. Dan alhamdulillah nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, iya, Pulang Bang. dengan Alhamdulillah, selamat, ya kan. ya gitu ya. Kita tungguin orangnya, kita dapat kabar baik, dia udah turun, alhamdulillah. Disitulah gua gimana ya, hawa seneng sih ada ya, gembira ya kan. Wah kawan gua di atas orang Magelang udah turun nih ya kan. Disitulah bang gua gembira, karena apa ya, ya sumpah dari organisasi kita tahun ini lah bang ya kan, jangan meninggalkan siapapun di belakang kita. Itulah nah, sumpah kita ya. Oke, itu aja sih bang. Sindoro ya intinya sangat berkesan sih guys menurut kita berdua, bawa bocah umur 10 tahun dengan kondisi cuaca di sana yang gak menentu, alhamdulillah. Dan juga pas di puncak bang ya, kita wah ketutup kabut tuh ya kan. Oh iya, udah nggak Ketutup karuan. kabut jarak ya berapa meter ya? Itu Jarak udah 5 nggak meter kelihatan. udah nggak kelihatan. Udah nggak kelihatan itu. Itu dia makanya kenapa di Sindoro tuh kalau udah jam 12 tuh Harus seluruh turun. pendaki tuh turun gitu.
nggak boleh ada yang di puncak. Walaupun itu mau 5 meter lagi mau sampai puncak atau gimana Iya, ya, di tetap jam 12 turun. harus turun karena turun. efeknya sangat berbahaya banget sih. Iya, sama yang bisa diambil dari pelajaran Sindoro kemarin kita berdua ya Bang, khususnya buat saya nih sama Bang Dikmot, gini lagi, banyak lagi nimba ilmu ya kan, entah itu manajemen pendakian, manajemen perjalanan, manajemen logistik, sama hal apa ya, banyak yang harus dipelajari. Sama kayak Bang Dikmot nih ya kan, masih terus belajar nih Bang Wah, ya, terus masih masih terus belajar. Kayak kemarin Bang Dikmot ini baru mengikuti pelatihan navigasi bersama Wanadri Bang ya. Iya, seorang Wanadri, Bang Arab. Ada Bang Arab namanya Bang Arab. Komen kalau di itunya sih namanya Fadli. Bang Fadli Bang ya dari Fadli. Wanadri. Bang Divi sendiri belum lama ini baru pulang dari pelatihan navigasi. Oke, gini ya Bang, kita simpen ceritanya buat next episode nih Bang. Kita ngobrol ya, lanjut siap. lagi nih Bang. Siap, Oke. Bang, siap. Jangan lupa buat teman-teman semua, terima kasih yang udah menyaksikan. Jangan lupa dukung terus channel kami Bocah Dieng. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel karena kita masih butuh dukungan dari teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.